Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Sampailah kita dalam kajian Kutubul Falihin hadis yang ke-98. Kitab Kutubul Falihin hadis ke-98 kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah Ta'ala yaqulu yawmal qiyamah aynal mutahabbuna bijalali al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli, rawahu Muslim. Artinya dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala warda, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, di manakah orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku akan menaungi mereka di hari yang tidak ada naungan selain naunganku. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ke-98 daripada kitab Kutubul Falihin yang dirangkum dan dikarang oleh guru kita tercinta, Murabbi Arwahina Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Kita doakan semoga Allah panjangkan usianya dalam keberkahan dan kita senantiasa ditakdir sama Allah selalu berkumpul dalam cinta dunia wal akhirah dengan beliau. Hadis ke-98 dari Imam Abu Hurairah. Semoga Allah meridainya dan kita melakukan barokahnya, amin. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yaqulu, berfirman, Yaumal qiyamah, pada hari kiamat, Ainal mutahabbuna bijalali, di manakah orang-orang yang saling mencinta karena aku? Al-yawma udhilluhum fi dhilli, hari ini aku akan beri naungan kepada mereka, yauma la dhilla illa dhilli, yang tidak ada naungan pada hari ini, yaitu hari kiamat saat itu, kecuali naungan Allah. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hadis ini riwayat Imam Muslim, dibawa oleh Imam Abu Hurairah, yang sudah beberapa kali kita angkat tentang biografi beliau. Semoga Allah merahmati dan meridhoinya dan Allah memberikan berkah beliau untuk kita juga. Hadis malam ini disebut dengan hadis Qudsi. Hadis Qudsi itu kita lihat di awal hadis, Inna Allah Ta'ala yaqul, Allah Ta'ala berkata. Bahasa akhlak dan adabnya, Allah Ta'ala berfirman. Tapi hadis bukan Quran. Nah, itulah disebut dengan hadis Qudsi. Saya akan kasih perbedaan, gambaran mana itu hadis Qudsi yang isinya firman Allah dan mana itu Al-Quranul Karim yang isinya firman Allah juga. Mungkin di antara kita sudah banyak yang paham, sedikit saya ulang. Ada Al-Quranul Karim, ada hadis Qudsi. Al-Quranul Karim adalah firman Allah, kalamullah, lafzan wa ma'nan, wa huwa asyrafu ma udhif ilaih, wa asyrafu ma nusib ilaih min kalamillah tabaraka wa ta'ala. Al-Quran itu yang kita tahu 30 juz, firmannya Allah, bulat qaulan, firman Allah, perkataan Allah, wa ma'nan, maknanya juga Allah. Melalui malaikat Jibril, keluar dari lisan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Itu Al-Quran. Hadis Qudsi adalah hadis. Cuman isinya bukan perkataan Nabi. Perkataan Allah yang dirubah jadi perkataan Rasul. Makanya disebut hadis Qudsi itu lafzan ma'nan min indillah wa lafzan min indi Rasulillah. Lafadznya lafadz Nabi, tapi maknanya dari Allah Ta'ala. Makanya disebut bukan Al-Quranul Karim, tapi hadits Qudsi. Al-Quran sama hadits Qudsi ini beda, walaupun
isinya firman Allah. Perbedaannya apa? Banyak. Ada beberapa item penting yang perlu kita ketahui bersama. Kalau Al-Quranul Karim tidak boleh disentuh, tidak boleh dibaca kecuali punya wudhu. Betul? Kalau hadis qudsi boleh. Nggak punya wudhu boleh baca beb? Boleh. Pegang satu kitab isinya hadis qudsi. Kebetulan hadis qudsi itu nggak banyak. Kalau hadis Nabi jumlahnya ribuan. Tapi kalau hadis qudsi kata ulama hanya 200. Disebut dengan hadis qudsi, disebut dengan hadis Rabbani, disebut dengan hadis ilahi, jumlahnya nggak banyak, 200. Ada rangkuman, saya pegang, saya baca tanpa wudhu boleh, beb? Boleh, tapi kurang sopan. Dosa nggak? Tidak dosa. Itu perbedaan pertama antara hadis qudsi sama Quran. Yang kedua, Al-Quran yu'jar fi tilawatih. Ai mu'abbad bi tilawati. Kalau kita baca Quran dapat pahala. Belajar ilmu Quran, tafsir Quran atau baca saja dapat pahala. Apalagi ngamalin, betul. Kalau hadis qudsi Anda baca, Anda tidak dapat pahala kecuali mempelajari hadis itu. Contohnya malam ini. Jadi baca hadis qudsi nggak dapat pahala, tidak. Kecuali mempelajarinya dan mempraktekkan atau mengamalkannya, baru dapat pahala. Kalau Quran tidak. Kita baca itu Al-Quran, ibu bapak, setiap satu huruf 10 pahala. Betul? La agulu alif lam mim harf, walakin alif harf, walam harf, wa mim harf. Kata Nabi, alif lam mim 3 huruf. Satu alif 30 pahala. Lam 10 pahala, satu lam 10 pahala, mim 10 pahala. Jadi alif lam mim kita dapat 30 pahala. Itu Al-Quranul Karim. Kalau hadis qudsi enggak dapat pahala kecuali mempelajarinya dan mempraktikkan dan mengamalkan isinya baru dapat pahala. Ada lagi perbedaan antara Quranul Karim sama hadis qudsi. Apa? Kan isinya firman, betul. Sama firman, ya. Tapi Al-Quran dibaca di dalam sholat. Kalau hadis qudsi, boleh nggak dibaca dalam sholat? Nggak boleh. Itu di antara perbedaan antara hadis qudsi sama Quran. Yang lebih sulit lagi, banyak. Cuman saya tidak bahas karena waktu. Lalu perbedaan antara hadis qudsi sama hadis nabawi. Apakah sama? Beda. Kalau hadis itu isinya qaulan wa fi'lan wa taqriran an Rasulillah. Kalau hadis nabawi itu isinya ucapan Nabi yang isinya himbauan, seruan, larangan, tingkah laku, perbuatan, soal Nabi, dari Nabi, itu hadis. Kalau hadis qudsi, ma rawahun Nabi sallallahu alaihi wasallam an rabbih, yaitu perkataan Nabi dari Allah. Namanya hadis qudsi. Perkataan Allah kalau bahasa Indonesia firman. Allah berfirman, betul. Terbagi 3. Ada Al-Quranul Karim. Yang sebagaimana kita tahu. Yang kedua Al-Kutub Al-Muqaddasah. Kitab-kitab yang suci. Allati anzalaha ala anbiya'ih. Inda bi'athatihim ila aqwamihim bi ghairi tahrim. Qabla tahrim. Yang kedua kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada para nabi-nabi semuanya. Untuk menjadi pedoman dakwah mereka kepada kaumnya sebelum dirubah. Kalau sekarang udah nggak ada. Udah dirubah semua. Kecuali Quran. Betul. Yang ketiga yang disebut firman Allah. Ahadithul Qudsiyah. Hadith Qudsi. Seperti hadis yang akan kita pelajari malam ini. Baik. Apa itu hadith Qudsi? Isinya malam ini dikatakan. Inna Allah Ta'ala yaqul. Allah Ta'ala berfirman dalam hadith Qudsi ini. Yaumal qiyamah, di hari kiamat. Kita sebut dengan hari akhir. Betul. Kenapa disebut hari akhir? Enggak hari pertengahan, enggak awal bulan, enggak hari awal. Disebut hari akhir. Li'annahu laisa ba'dahu yaum. Karena hari akhir itu hari kiamat, enggak ada hari-hari lagi setelah itu. Terus begitu, terus disebut dengan hari akhir. Bahasa hadisnya hari kiamat, hari kebangkitan, hari yang paling dahsyat.
Semenjak Allah ciptakan hari yang paling dahsyat. Hari yang disebut dalam Al-Quran, ya ayuhan nasu taqu rabbakum, inna zalzalata sa'ati syai'un azim. Wahai manusia, takutlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya goncangan hari kiamat, goncangan yang paling dahsyat. Goncang sedikit, di bumi ini terjadi tsunami, betul? Kita doakan. Ketabahan dan kesabaran. Goncang sedikit, Palu, goncang sedikit, Aceh, goncang sedikit, di Banten, sudah banyak orang meninggal dunia. Itu sedikit, syai'un yasir. Tapi kalau hari kiamat, inna zalzalata sa'ah syai'un azim. Kata Allah, goncang teramat dahsyat. Itu hari kiamat. Yauma tarawna, hari di mana kalian menyaksikan. Yauma tarawna, tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Seandainya ada ibu-ibu lagi nyusu dibuang bayinya. Wa tadhalu kulla dzati hamlin hamlah. Wanita yang sedang hamil beranak hari juga. Keluar itu dari yang ada dalam perutnya itu hari kiamat. Wa nasa sukara, ada yang lihat nanti orang penasaran, tahu semua. Kalau nasa sukara, walaysa bisukara, tapi mereka itu tidak mabuk. Walakin a'adzaballah syadid, itu kata Allah, siksa yang amat dahsyat adanya pada hari kiamat. Kalau Allah salah kita, yaum yakunu min akhihi wa ummihi wa abihi wa fusilat jannatuhu bi kulli min amrin jahun. Hari saudara lari dari kakak, dari adiknya, bapak, dari ibunya, anak dari orang tuanya. Semua orang punya keadaan yang betul-betul menakutkan. Dalam keadaan apa? Keadaan terancam. Karena seorang kiamat berubah, urut, dah pakai alas kaki, dah pakai baju. Kalau ini terbuka aurat, ada yang bilang sudah dikitar, ada yang bilang belum dikitar. Kata Sayyidat Aisyah, ya Rasulullah, kisah wanita yang berubah dunia bang. Wahai Rasul, hari itu orang belajar, laki perempuan saling memandang. Al-Masjid ada kembali, wahai Aisyah. Hari itu orang tidak mikirin lagi aurat, orang tidak mikirin lagi kondisi apa yang namanya mampu, orang sudah lupa. Al-Amru Ajab bin Larik bin Anyatul Wa'akum Ba'adah. Namanya hari kiamat. Mudah-mudahan Allah sama kita. Lalu di hari itu kata Nabi dalam hadis ini Allah berseru. Apa seruan Allah? Ayyuhal mutahabbuna. Pakai tasbih dia. Terus anak suruh bab. Kalau dihilangkan tasbihnya ayyuhal mutahabbibun. Ayyuhal jinsil mahabbah fima ba'duhum ba'dah. Mana kata Allah? Aina dalam ilmu nahwu istifham. Cuman istifhamnya bukan istifham ammakanim. Di mana tuh orangnya? Allah cari, bukan. Allah tahu mereka ada. Namanya istifham nida li ta'zim. Kemana? Di mana ya? Tujuannya bukan di mana orang itu, bukan. Mana? Saya agungkan orang ini. Orang lagi ketakutan, orang sedang berhamburan, bumi hancur, gunung berterbangan. Lalu di situ Allah cari, di mana ya orang-orang yang saya sayang? Siapa? Al-mutahabbibun. Orang-orang yang dahulu dicinta, orang-orang yang dahulu di dunia mencinta satu dengan lainnya bijalali. Ba bermakna fa li ta'lil. Mana dulu orang-orang di dunia itu saling mencinta karena aku, kata Allah. Karena mencari pahalaku, ngaji bareng, sholat bareng, maksiat ditinggalkan bersama, cinta kepada orang yang dicinta sama Allah, benci kepada orang yang dibenci sama Allah. Ini al-mutahabbibun, ay al-mutahabbuna bi jalali. Apa setelah mereka dipanggil sama Allah kumpul? Al-yauma udhilluhum. Hari ini kata Allah, aku berikan mereka naungan. Ada ulama bilang naungannya secara hissi. Kelihatan. Kayak payung, kayak tembok, kayak awan. Karena bahasa hadis lain, tadunus syams. Matahari di atas kepala 1 jengkal. Orang tenggelam dengan keringatnya. Ada yang menenggelamkan sampai dengkulnya. Ada sampai pusernya. Ada sampai lehernya.
Ada yang menutupi mulutnya. Sampai dalam riwayat hadis lain, seorang ibu gotong anaknya. Dia sudah tenggelam dengan keringatnya. Ini kalau diambil dari segi lughah hissi, berarti butuh naungan. Kata ulama yang lain, ini kinayah. Bukan payung, bukan naungan. Maksudnya mereka berada dalam lindungan Allah. Ditutupi dari segala kejahatan yang terjadi. Dilindungi dari segala apa yang mereka tidak inginkan, yang menakutkan. Dilindungi. Dapat kelas VIP yang menjaga kesucian. Innallaha apalagi banyak. Ya, innallaha yuhibbus sabirin, yuhibbul muttaqin. Allah cinta sama hamba-hamba yang bertakwa. Cintai mereka. Kenapa? Allah cinta sama mereka. Kalau ada orang bertakwa, ente cintain. Kalau ada orang sabar, cintain. Ada orang takut sama Allah, cintain. Ada orang muhsinin, innallaha ma'al muhsinin. Cintain orang-orang baik. Nanti ente dicinta sama Allah, dapat naungan Allah. Amin. Siapa orang yang dibenci sama Allah, Bib? Kita nggak bisa nilai orang baik atau buruk. Lihat, sandar kepada Al-Quran. Innallaha la yuhibbul zalimin. Allah benci sama orang-orang zalim. Kita jangan cinta sama orang-orang zalim. Apalagi dukung. Apalagi kita support. Apalagi kita ikut sama dia. Jangan. Allah benci sama orang-orang zalim. Innallaha yuhibbul khainin. Allah benci sama orang-orang khianat. Ini Quran. Innallaha la yuhibbul mustakbirin. Allah benci sama orang sombong. Kita jangan deketin orang-orang sombong. Innallaha la yuhibbu al-musrifin. Allah benci sama orang-orang yang boros. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah benci sama orang-orang yang membangkang agama. Nanti jangan karena dia kiamat. Amin. Dan orang tidak akan sempurna imannya. Walaupun bajunya baju koko, pakai sarung, sholat bagus, imannya tidak akan sempurna kecuali dia ikut aturan main daripada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman, rawahu Abu Dawud. Siapa orang cinta sesama karena Allah, benci sesama karena Allah, memberi karena Allah, menahan karena Allah, sempurna imannya. Amin. Dan orang yang sempurna imannya, kalau dia sholat, dia bisa merasakan manisnya sholat. Amin. Dia puasa, dia baca Quran, dia tahajud, dia bisa merasakan manisnya sholat. Itu perkataan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Salatun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 sifat kalau orang punya, dia bisa merasakan iman. Di antaranya apa? An yuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Seseorang muslim tidak mencintai muslim lainnya kecuali cintanya, dukungannya karena Allah. Karena Allah baru dia bisa merasakan iman. Bib, hadis ini sulit saya pahamin. Saya kasih gambaran yang paling mudah. Setelah baginda Nabi kita Muhammad SAW meninggal dunia, Sayyidatuna Aisyah berkata kepada ayahnya, ini 2 orang yang paling dicinta dan disayang oleh Rasulullah. Minan nisa Aisyah wa minar rijali abuha. Dari kalangan wanita yang paling disayang sama Rasul, Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha. Dari segi kaum bapak yang Nabi paling sayang, bapaknya Aisyah. Siapa? Siapa? Sayyidina Abu Bakar. Wahai ayahku tercinta, Nabi sudah meninggal dunia. Apakah ayah cinta pada Nabi? Oh, sangat cinta. Nabi itu segalanya buat saya. Wahum bagi yang di dunia akhirat. Saya senang tinggal di dunia ini karena 3 hal. An-nazar ila wajhi Rasulillah. Pertama, memandang wajahnya Nabi. Yang kedua, infaqu mali ala Rasulillah. Saya habiskan duit saya buat Nabi. Yang ketiga, wa takunu anti ibnati inda Rasulillah. Yang ketiga, kamu jadi istrinya Rasulullah. Ini paling membahagiakan saya. Baik, kalau ayah betul cinta sama suami saya, sama Rasulullah, mari ikut saya. Nabi cinta kepada orang miskin. Nabi yuhibbul fuqara wal masakin. Ini di ujung kota Madinah ada pengemis, matanya buta. Setiap hari melaknat Nabi. Tapi dia belum pernah melihat Nabi karena matanya buta. Setelah Nabi meninggal dunia, dia tidak ada yang kasih kurma, tidak ada yang kasih gandum lagi, tidak ada yang bawain roti dan susu lagi. Kalau ayah cinta sama Nabi,
ikutin apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq pulang ke rumah, bawa kurma dan gandum, menghampiri pengemis yang bermata buta, mulutnya sedang menghujat Nabi kita Muhammad SAW. Setelah diberikan, Sayyidina Abu Bakar Siddiq jabat tangan, kata pengemis itu, ini tangannya berbeda dengan tangan yang kemarin. Ini tangan sangat lembut dan harum. Terima kasih banyak engkau telah memberikan sesuatu kepada saya. Wahai pengemis, Sayyidina Abu Bakar Siddiq nggak tahan nih. Dengar ini orang hujat-hujat Nabi. Tahukah kamu siapa yang bertahun-tahun ini memberikan gandum kurma kepadamu? Oh, tidak tahu. Setahu saya orangnya baik, tidak pernah mengenalkan dirinya, semerbak wewangian harum tubuhnya, tangannya halus. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dia adalah Muhammad Rasulullah. Yang kamu hujat, yang kamu laknat, yang kamu celah. Kemana orang itu? Baru saja meninggal dunia. Menangis itu musafir dan berkata, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita lihat Sayyidina Abu Bakar Siddiq mencintai apa yang disukai sama Rasul, walaupun Rasul sudah nggak ada. Abu Ayyub Al-Ansari yang rumahnya ditiduri sama Nabi, istrinya bikin makanan, ada bawang, Nabi nggak makan. Kata Nabi, maaf saya tidak makan bawang. Innama ana rajulun unaji rabbi. Saya orang yang selalu munajat sama Allah, diskusi sama malaikat, makan ini bawang sampai saya meninggal dunia. Menyukai apa yang disukai sama Nabi, membenci apa yang dibenci sama Nabi, menyukai dan mengikuti apa yang disukai sama Allah, dan membenci apa yang dilarang oleh Allah, maka orang-orang tersebut mendapat naungan Allah nanti di yaumil mahsyar. Mudah-mudahan kita ada dalam golongan tersebut. Hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.